Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu nabi wa rasulullah ma ba'd. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Ibu nampaknya cerah sekali ya. Bapak juga semangat ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat yang luar biasa. Paling tidak saya mau katakan ada 3 nikmat ya. Pertama, nikmat menjadi manusia itu nikmat luar biasa itu. Ya. Bagaimana kalau kita jadi tikus, jadi kucing, jadi kambing, luar biasa ini. Allah SWT telah berkehendak dan menentukan bahwa kita ini jadi manusia tanpa kita mengajukan proposal ya. Ya, kita tidak pernah ngajukan proposal. Ternyata Allah berkehendak untuk menciptakan kesemua manusia, dan kita yakin dan tahu bahwa manusia itulah makhluk yang paling mulia di kolong langit ini, malah lebih mulia dari malaikat sekalipun. Malaikat pernah diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi manusia tidak pernah diperintah untuk sujud kepada malaikat. Nah, ini artinya apa? Kita ini Allah takdirkan menjadi makhluk yang paling mulia. Ini harus kita syukuri ya. Semiskin-miskinnya, sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya nasib kita, kita tidak pernah berniat untuk pindah jadi makhluk yang lain. Misalnya jadi burung aja lah biar bisa terbang, nggak ada kan? Nah, ya. Nggak ada orang yang menyesal jadi manusia, nggak ada. Itu artinya apa? Menjadi manusia itu nikmat yang luar biasa. Kedua, nikmat yang besar itu adalah nikmat iman. Ternyata nikmat iman itu mahal. Saya kemarin dengar khutbah sini bagus sekali. Muqaddimah dari khutbah Pak Saiful Bahari Doktor. Dia bilang kita ini nikmat yang diberikan Allah, nikmat iman itu nikmat yang didambakan oleh Nabi Nuh untuk anaknya Kan'an. Nikmat didambakan oleh Ibrahim untuk bapaknya Azar. Nikmat didambakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk pamannya Abu Talib. Ya, Nabi Nuh berdoa kepada Allah supaya anaknya beriman, diajak kembali, tapi kemudian ternyata Kan'an tidak mendapatkan nikmat iman. Akhirnya dia tetap tidak mau tenggelam bersama banjir, kan gitu. Kemudian Azar, bapaknya Ibrahim, bapak Ibrahim itu adalah bapak tauhid yang mengajar, yang melakukan tauhid. Tapi bapaknya Azar itu adalah produsen berhala, membuat patung yang disembah oleh kaum pagan ketika itu, kaum pagan ketika itu yang menyembah berhala. Ibrahim mendoakan supaya bapaknya ini beriman, tapi tidak dapat. Ya, kan mahal itu. Nabi berdoa kepada Allah untuk dapat bapaknya beriman, tidak bisa. Gitu juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dibela mati-matian oleh Abu Talib, menggalangkan lehernya untuk membela kepenakannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berkeinginan banget supaya Abu Talib itu beriman, tapi ternyata enggak dapat. Ternyata nikmat iman itu sangat mahal. Oleh karena itu perlu kita jaga dan perlu kita rawat baik-baik. Jangan sampai nikmat iman itu lepas. Kemudian sekalian, pagi ini saya ingin mengajak kita, ini kajian biasa aja nih. Untuk ngulang-ngulang aja. Kebetulan saya ini baru kemarin kasih tahu sama Firman, Buya besok nggak ada yang ngaji katanya. Tolong Buya, emang saya ini emang tukang apa? Tukang apa namanya? Banser lah itu. Banser itu ban serap gitu. Bukan banser apa itu banser ban serap gitu. Kalau nggak ada, yang paling mudah tuh hubungi saya karena dekat sini, tiap hari di sini kan. Nah, jadi saya ingin mengajak kita untuk tadabbur surah Al-Furqan ayat 63 sampai 27 yang kita kenal dengan ibadur rahman gitu ya. Ini tadabbur salah satu model kita untuk memahami Al-Quran.
Di Quran itu ada tafsir, ada tadabbur. Apa bedanya tafsir dengan tadabbur itu? Kalau tafsir itu adalah kita menjelaskan makna Al-Quran, maksud Al-Quran. Ini, jadi konten Al-Quran itu dijelaskan. Yang tidak jelas misalnya itu ditafsirkan, ya. Itu yang bisa itu hanya mufasir, ya. Orang-orang yang punya ilmu asbabun nuzul, ilmu bahasa Arab, qawaid, ya. Balaghah, mantik, ma'ani arud, ya. Itu yang bisa mentafsirkan Al-Quran. Ya, kalau kita ini tidak ada yang berkompeten, ya. Tidak ada yang punya kompetensi untuk tafsir. Kita ini tadabbur, ya. Dan Allah SWT dalam Al-Quran tidak pernah mengatakan afala tafsirul Quran. Kenapa mereka tidak mentafsir Quran? Tetapi afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadabbur? Kedua kali Allah mengatakan begitu. Dan Al-Quran itu Allah turunkan untuk petunjuk bagi umat manusia. Jadi semua manusia itu diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk memahami Al-Quran. Dan ternyata dalam surah Al-Qalam itu ada 4 ayat di dalam satu surat yang menegaskan, ya, Allah mengatakan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fal mudzakir. Kenapa? Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Kenapa tidak mau belajar? Ya, Al-Quran itu tidak sulit itu. Kadang-kadang ada orang surat sulit itu. Quran itu jangan asal baca, nanti kalau salah baca bisa dosa gitu. Nah, ini kan artinya orang semakin jauh dari Al-Quran. Itu adalah provokasi kampanye-kampanye para orang-orang yang tidak suka Islam. Dulu para penjajah begitu ditakut-takutin, ya. Kalau baca Quran itu salah huruf saja itu bisa dosa gitu. Padahal tidak begitu. Allah katakan Quran itu mudah. Kenapa kalian belajar gitu? Jadi sebetulnya semua orang bisa melihat Al-Quran. Nah, salah satunya dengan model tadabbur. Tadabbur itu apa? Tadabbur itu langkahnya 3. Pertama, memahami Al-Quran secara kognitif. Kita baca ayatnya, kita baca terjemahnya. Itu namanya kognitif, ya. Jadi kita tinggal dulu aja, baca ayatnya, kemudian terjemahnya. Kemudian yang kedua itu adalah mencoba menangkap, ya, afektif. Afektif itu menangkap pesan-pesan yang dalam Quran itu. Yang kita baca itu apa sih? Apa yang bisa kita tangkap? Ya. Kalau ilmu kita sedikit, ya sedikitlah. Seperti kita mengambil buah. Kalau kita punya galahnya pendek, ya dapat sedikit. Kalau panjang dapat lebih banyak gitu. Jadi setiap kita mampu mempelajari Al-Quran. Jadi afektif itu artinya mencoba menangkap pesan-pesan apa saja yang ada dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, psikomotorik. Psikomotorik itu apa? Kita bisa merencanakan apa sih yang bisa kita lakukan dengan Al-Quran itu. Itu aja langkahnya. Jadi, coba kita lihat bagaimana pengaruh tadabbur dan tafsir. So sekalian, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mentadabbur Al-Quran cuma berapa surat? Surah Al-Maun, Wal Asr, dan berapa surat cuman. Itu dampaknya apa? Muhammadiyah itu sekarang menjadi sebuah organisasi terbesar di dunia. Amal usahanya luar biasa. Itu tadabbur Al-Quran. Kita tidak pernah mengenal dan tidak mengetahui Kiai Haji itu buat tafsir. Kiai Haji tidak buat tafsir. Tidak ada tafsir, ya, Al-Quran oleh Kiai Haji itu tidak ada, ya. Kemudian kita banding sama-sama. Ini sekitar apa saja. Kalau Buya Hamka kita tahu punya tafsir, namanya tafsir Al-Azhar. Coba kita bandingkan Muhammadiyah dengan Al-Azhar. Al-Azhar banyak sekolah berapa? Mungkin puluhan. Hanya puluhan. Ya, jadi tadabbur itu akan memberikan pengaruh yang besar luar biasa. Sementara tafsir itu hanya untuk orang-orang yang berilmu. Untuk para ustaz. Tapi kalau untuk kita ini tadabbur, ya. Kita bagaimana kita mentadabbur Al-Quran dengan cara apa? Kita baca kognitifnya, ya, ayatnya, dan kemudian artinya apa, terjemahnya apa, kemudian kita coba menangkap pesan-pesan apa yang disampaikan Al-Quran itu, dan yang ketiga kita mencoba untuk merencanakan bagaimana menindaklanjuti Al-Quran. Nah, sekarang kita coba misalnya sekarang ini kan ini surah apa ini? Surah Al-Furqan ini dimulai dengan ibadur rahman, ya. A'udzu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Kemudian waladina yabituna li rabbihim sujada wa
kiamat dan seterusnya. Nah, saya ingin menjelaskan dulu ibadur rahman. Ibadur rahman, ar-rahman adalah salah satu nama Allah min asmaul husna. Ya, ar-rahman, ibadur rahman. Sebetulnya kita ini semua kan hamba Allah nih kan. Apa bedanya ibadur rahman dengan ibadullah? Ya. Semua ini kita hamba Allah. Kemudian ternyata orang-orang kafir pun kalau ditanya siapa yang ciptakan kamu? Katanya Allah juga. Jadi kita semua hamba Allah. Tetapi Ar-Rahman, ibadur Rahman menyebutkan dengan Ar-Rahman itu adalah memberikan satu menunjukkan satu kekhususan dan keutamaan, ya. Karena sesungguhnya kita semua hamba Allah. Kalimat ini menunjukkan bahwa ada keutamaan kita. Jadi tidak semua yang bisa terpilih menjadi Abdur Rahman. Semua jadi hamba Allah, tapi tidak semua jadi ibadur Rahman itu. Karena sebetulnya kita orang-orang beriman ini sebetulnya sudah hamba yang terpilih. Dalam surah Fatir kan ada summa awrasnal kitab alladziina istafaina min ibadina. Kemudian kami telah mewariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Kemudian kata Allah, faminhum zalimun li nafsih. Cuman di antara mereka itu ada yang zalim pada dirinya. Wa minhum muqtasid. Dan di antaranya ada yang cuman sederhana, ya, standar saja. Tapi wa minhum sabiqun bil khairat binillah. Di antaranya ada orang-orang yang betul-betul berusaha untuk melakukan yang terbaik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Jadi kita ini terpilih semua. Cuma di antara terpilih ini yang telah mendapat waris Al-Quran, yang telah mendapatkan iman, ya, nikmat iman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Fatir itu bagi tiga. Ada yang zalimun nafsih. Dalam tafsir dijelaskan zalimun nafsih itu adalah orang yang masih mengerjakan yang maksiat, yang haram, tapi belum sempurna mengerjakan yang wajib. Yang wajib sudah dikerjakan, tapi banyak mengerjakan yang haram. Itu namanya zalimun nafsih. Salatnya bagus, tapi maksiatnya tetap jalan. Korupsi masih jalan, yang lain masih jalan, masih bohong, masih khian, masih macam-macam. Itu namanya zalimun nafsi. Ada yang muktasid. Muktasid itu artinya apa? Mereka itu sudah laksanakan maksimal kewajiban, tapi belum banyak mengerjakan yang sunat, ya. Misalnya kalau sholatnya cuma sholat yang wajib-wajib saja. Kemudian mungkin sholat malamnya belum terlalu rajin, ya. Kemudian puasanya begitu juga yang wajib-wajib saja. Mungkin sunat belum, puasa sunat belum banyak. Senin Kemis, ya mungkin masih masih sekali ya, kayak saya lah gitu ya. Masih sekali ya. Kemudian ya ada yang sebut sabiqun bil khairat. Mereka sudah melaksanakan yang wajib-wajib, kemudian berusaha untuk melaksanakan juga yang sunat-sunat. Itu namanya bil khairat. Nah, ibadur rahman ini sebetulnya sudah sampai kepada tingkat yang itu. Sampai walaupun masih ada ya catatan-catatan yang barangkali nanti Allah SWT sebutkan yang bisa perbaiki. Nah, kita lihat misalnya ya. Nah, 15 kategori utama hamba Allah yang terpilih menggambarkan sifat-sifat utama mulia dari hamba Allah yang beriman, yang membedakan mereka dengan hamba Allah yang lain. Nah, untuk apa kita mengetahui ini? Nah, ini untuk apa nih? Nah, kita mengetahui itu adalah untuk muhasabah. Untuk muhasabah, apakah kita sudah, kalau kita buat daftarnya, listnya itu, daftarnya itu, nah kita buat nanti daftarnya, kita ini sudah berapa persen? Yang pertama berapa persen, atau sini sudah atau belum, mana yang betul-betul belum gitu. Nah, oke. Jadi ini kita lihat, di kita tidak betul. Nah, satu. Kalau kita lihat pertama itu adalah Allah bicara tentang apa? Tentang masalah perilaku kita, attitude kita dalam kehidupan bermasyarakat. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi kata Allah SWT, hamba Allah itu yang pertama yang Allah tunjukkan itu adalah orang-orang yang berjalan menuju hauna, merendahkan diri. Mereka yang tidak suka sombong, mereka yang tidak suka pamer, ya. Jadi kalau misalnya suka pamer, kita masih suka pamer kekayaan misalnya, pamer segala macam lah. Ya mungkin pakaian bagus tidak apa-apa ya. Nah, tapi pamer artinya kita memeragakan kehebatan kita, ya, atau kegagahan kita, kelebihan kita, itu namanya
itu belum kita sampai pada yang surah. Hauna itu merendahkan diri. Ya bisa saja kalau kita misalnya pakai mobil, kita lewat di jalan itu di tetangga kita, biasanya kalau kita masih kacanya ditutup itu masih sombong itu. Tapi kalau kita lewat di kacanya udah dibuka, assalamualaikum. Tapi kalau kita lewat kemudian kaca ditutup, itu ada sombongnya dikit gitu. Begitu juga misalnya kalau kita misalnya hidup di tengah masyarakat yang kurang mampu misalnya, tapi kita punya mobil mewah misalnya, itu termasuk tidak hauna juga itu. Membuat orang lain bisa saja punya perasaan-perasaan mungkin dengki segala macam, atau perasaan-perasaan yang tidak baik ya. Jadi menyesuaikan bagaimana kita mampu berkomunikasi dengan masyarakat, mampu performance kita, perilaku kita itu betul-betul terjauh daripada sikap sombong dan tidak pamer diri itu. Kemudian yang kedua, santun dalam komunikasi. Nah, ini wa idza khatamul jahiluna qalu salama, ya. Kalau berdialog dengan berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak tahu, ya jahiluna itu bukan bodoh ya, tidak tahu sebetulnya. Karena tidak tahu dengan bodoh itu beda ya. Ya ada orang teman kita lalu dia dibilang bodoh sama bosnya, dia parkir terus akhirnya mobil bosnya itu tabrak di belakang itu. Bodoh kamu katanya. Bukan bodoh Bapak, belum tahu katanya. Jadi belum tahu itu tidak bodoh itu. Belum tahu itu bukan bodoh ya. Jadi artinya jahil itu tidak tahu. Kalau dia misalnya bertemu dan berbicara-bicara dengan orang yang tidak punya ilmu pengetahuan, gitu misalnya, orang yang katakan pengetahuannya tidak banyak, mereka selalu mengatakan salama, tidak mau menanggapi secara apa itu. Misalnya orang itu menghina dia, tapi dia tetap saja menyatakan ya mungkin siap damai itu, artinya tidak terlalu merespon hal-hal yang tidak perlu gitu. Nah itu. Jadi ini cara komunikasi. Jadi orang yang Abdurrahman itu santun dalam komunikasi. Oh ini orang bodoh, orang belum sekolah segala macam, dia bisa bicara dengan siapapun. Dia tidak kamu nih kamu nih ilmunya masih cetek ini ya, enggak bisa begitu. Dia tetap saja. Kadang-kadang sekalian dalam soal ilmu ini ada yang kita tahu tapi kita enggak tahu, orang lain tahu, ya. Misalnya soal mengaji lah, belum, karena kita sudah ulama, sudah mubalik, lalu nggak mau dengar orang lain, tentu juga. Kadang-kadang anak-anak muhadarah pun kadang-kadang bisa kita belajar tuh, ya enggak? Misalnya ada anak-anak latihan pidato, ya, dia kan dibuatkan gurunya. Kadang-kadang kita enggak tahu, ya, belum mendengar apa yang disampaikan oleh anak itu. Jadi kita bisa belajar kepada siapapun. Jadi enggak boleh ada rasa sombong. Wah, ini kita ini udah pinter nih, udah sarjana, doktor misalnya. Belum tentu juga ya. Ya kadang-kadang malah makin doktor kita sangat spesialis. Kita tahu satu urusan tapi kita tidak tahu urusan yang lain gitu. Nah, makanya kita disuruh belajar terus-menerus tanpa henti. Tidak ada kata berhenti dalam menuntut ilmu kan gitu. Sehingga ada itu hadisnya Utubul ilma minal mahdi lahdi, tuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Dia kayak ibu-ibu ini kan luar biasa nih. Ini sudah mengamalkan hadis Nabi nih. Sampai umur 70-an. Kayak saya umur 75, masih sekolah saya. Ya, karena ini adalah rahasianya luar biasa. Ketika kita masih belajar di usia tua, insya Allah kita bebas dari pikun. Orang yang pikun biasanya orang tidak pernah belajar lagi. Orang yang sudah berhenti otaknya bekerja, maka nanti lama-lama kan karatan gitu. Nah, dalam mobil kalau udah lama tidak jalan itu susah itu. Olinya sudah ngendap ke bawah. Akhirnya kalau mau dihidupkan didorong dulu jauh-jauh baru hidup itu. Nah, maka salah satu hikmah belajar itu adalah kita terus berpikir. Dengan kita terus berpikir, insya Allah kita tidak akan pernah pikun. Itu makanya kita baca Quran, kita belajar itu insya Allah mudah-mudahan. Makanya Rasulullah mengatakan khairukum man ta'amal Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik dan kamu orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Kita tidak berhenti belajar dan tidak pernah berhenti mengajar. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang barangkali masih berat ini ya.
Saya diakui aja ini. Walladzina yabituna lirabbihim sujana wa qiyamah. Orang yang menghabiskan malam harinya untuk sholat. Ini mungkin barangkali ini betul-betul orang terpilih. Kita ada ya, tapi tidak dawam gitu. Tidak dawam ya. Nah, orang-orang yang yabituna lirabbihim, yabituna itu bermalam. Mabit itu artinya kan bermalam itu. Kalau misalnya siang tak mabit namanya itu. Kalau malam baru mabit ya. Mabit itu bata ya. Orang yang bermalam, yang menghabiskan malam harinya untuk apa? Malah dalam ayat itu illa qalila, cuma sedikit yang tidak dia hanya untuk tidur, tapi semua dia kerjakan untuk beribadah kepada Allah Taala. Jadi orang yang siang malam, tidak siang saja, malam ya. Dan ini yang istimewa itu. Kalau siang itu orang banyak yang mau, tapi malam ini yang istimewa. Ibadur Rahman dia akan memilih waktu untuk malam untuk betul-betul berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. Dan yang keempat ya, orang yang selalu ya berdoa agar terhindar dari neraka. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzab dan seterusnya. Orang-orang yang selalu berdoa, ya Allah, ya palingkan kami, ya jauhkan kami dari azab jahanam. Kenapa? Karena azab jahanam itu azab yang sangat yang kebinasan yang sangat kekal abadi. Nah, oleh karena itu, lalu implementasinya seperti apa? Nah, orang yang berdoa ini orang yang selalu berusaha menghindarkan dirinya, menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa membuatnya masuk neraka jahanam. Misalnya apa? Ya, misalnya menyia-nyiakan sholat atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dapat menyebabkan dia itu masuk neraka jahanam. Nah, kemudian yang kelima, tidak boros dan tidak bakhil. Ini walladzina yutuna bihim walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi hamba Allah itu orang yang tidak boros ya, ketika dia berinfak tidak berlebihan dan tidak juga bakhil. Ya, kalau bakhil berarti tidak bisa, dan belum Ar-Rahman, belum itu Rahman. Ya, misalnya, tapi boros juga tidak Ar-Rahman. Jadi orang yang Ibadur Rahman adalah orang yang wakana baina dzalika qawama, tidak boros dan tidak bakhil. Itu. Jadi ini luar biasa ini dalam berbelanja. Dan kemudian orang yang baik dia orang miskin atau orang kaya sama aja. Mentang-mentang dia miskin misalnya, bagaimana kita mau apa ini? Mau berinfak ini, kita aja miskin begitu. Jadi orang miskin sesuai dengan miskinnya. Dalam surat Talaq itu ada liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu la yukallifu nafsan illa ma ataha. Kata Allah Taala, hendaklah orang yang punya kelapangan berinfak sesuai dengan kelapangannya. Wa man qadara 'alaihi rizquhu, orang yang dibatasi rezekinya. Wa man qadara 'alaihi rizquhu itu orang dibatasi rezekinya, artinya orang yang menengah hidupnya atau orang miskin, falyunfik mimma ataahu, maka hendak dia juga berinfak di jalan Allah Taala. Jadi walaupun kita misalnya uangnya terbatas, tapi infak tetap. Itu yang dilakukan oleh sahabat. Wa yu'thiruna anfusahum walau kana bihim khassasah. Sahabat itu walaupun dia hidupnya kepepet, hidupnya juga susah, tapi ketika dia menerima kaum muhajirin, dia tetap memberikan sesuatu kepada mereka sesuai dengan kemampuan yang ada. Sehingga Allah mengatakan la yukallifu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani orang itu kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, kalau misalnya itu sudah dilakukan, orang yang kaya sudah berinfak sesuai kekayaannya, orang yang dihingga rezeki juga berinfak dari rezeki yang Allah berikan kepadanya, saya ja'alullah ba'da usri yusra. Allah akan jadikan yang sulit jadi mudah. Itu. Yang sulit jadi mudah. Ya. Tapi kalau misalnya masing-masing ego, masing-masing mementingkan diri sendiri, masing-masing cuman dia memikirkan dirinya, maka apa itu? Tentu ya sesuatu yang mudah akan jadi sulit gitu. Misalnya akan timbul rasa iri, akan timbul kecemburuan sosial. Orang kaya misalnya sibuk dengan kekayaannya tapi tidak pernah memikirkan orang miskin. Apa yang terjadi? Kecemburuan sosial.
Kalau terjadi krisis sosial, yang terjadi kemudian apa? Kalau itu sudah terakumulasi menjadi keresahan sosial, ya kesenjangan, kecemburuan, keresahan, dan kemudian gejolak sosial. Gejolak sosial itu bisa terjadi karena terjadi kesenjangan yang luar biasa antara yang miskin dengan yang kaya. Karena orang kaya tidak berkorban, tidak memberikan hak-hak orang miskin itu. Makanya Allah SWT, orang yang Ar-Rahman itu adalah orang yang Abdur Rahman itu orang yang baina dzalika qawama, tidak boros tapi juga tidak bakhil. Dan yang keenam, tidak menyertakan Tuhan lain ketika berdoa. Waladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Jadi dalam berdoa itu tidak boleh disertakan Tuhan-Tuhan yang lain. Misalnya tidak ada dalam Islam itu doa doa apa itu? Doa sinkretisme. Misalnya kita mencampur adukkan doa, misalnya salam misalnya. Salam itu tidak boleh campur adukkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu doa. Kan betul kan? Salam itu doa. Doa kita kepada Allah Taala. Tuhan kita Allah. Lalu kita baca pula doa-doa yang lain, ya, salam orang lain itu doa mereka terhadap Tuhan mereka. Artinya kalau kita melakukan salam sinkretisme, ya, ikut membaca salam-salam yang lain, ya, selain Islam, artinya apa? Kita menyertakan Tuhan yang lain selain Allah yang berdoa. Ini Abdur Rahman tidak akan pernah itu. Ya, kalau kita orang Islam berdoa kepada Allah, orang Hindu berdoa kepada Tuhannya, Buddha berdoa kepada Tuhannya, orang Kristen berdoa, masing-masing berdoa kepada Tuhannya. Kita tidak perlu berdoa kepada Tuhan mereka, dan tidak boleh. Kalau kita berdoa kepada Tuhan selain Allah itu namanya syirik. Itu. Jadi siapapun di zaman Soeharto, zaman Orde Baru nggak ada juga tuh. Zaman lain ada. Sekarang aja yang banyak kita dengar macam-macam ini. Ya, orang Islam tapi doanya juga baca salam-salam yang lain, tidak boleh. Dan itu melanggar itu, ya. Dan itu sudah difatwakan oleh ulama itu. Tidak boleh kita mengucapkan salam selain dari salam agama Islam, karena itu berarti kita menyertakan Tuhan lain selain Allah dalam berdoa. Waladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Kemudian terusnya yang ketujuh, tidak pernah membunuh. Nah ini. Jadi orang Abdul Rahman itu enggak pernah membunuh. Ya, jangan kamu membunuh orang lain, membunuh diri juga enggak mau dia. Enggak boleh. Dalam Islam itu jangankan bunuh orang, ya, bunuh diri enggak boleh. Masih mending bunuh orang daripada bunuh diri. Kalau kita bunuh orang masih ada kesempatan tobat. Tapi kalau bunuh diri tidak ada kesempatan tobat. Kapan tobatnya? Kita udah mati, kan? Ya. Kalau kita bunuh orang, umpama ini kita bunuh orang bisa kisas, ya. Bisa tadi kisas, atau kita bayar dia, bisa aja kita bebas, ya. Tapi kalau kita bunuh diri sendiri, kapan kita Kapan tobatnya? Kita sudah mati. Maka itu dosa paling besar. Kenapa? Karena orang yang bunuh diri adalah orang yang putus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah itu dosa besar, enggak boleh. Kita tidak boleh putus asa. Dan kita harus berbaik sangka dengan Allah Taala bahwa Allah akan tetap memberikan rahmatnya. Ya, kita pernah berdosa besar sekalipun, pernah juga apapun. Nah, kemudian ada nanti, ya, tidak boleh berzina. Nah, idealnya tidak boleh berzina, tidak boleh. Jangan keberjamahan berzina juga tidak boleh. Orang itu Rahman selalu menjaga dirinya agar tidak terjatuh kepada perzinahan. Nah, tapi kemudian kalau misalnya ini pernah terjadi, maka ada di ayat itu ada yang ke-9, yaitu orang yang selalu bertobat dan beramal saleh. Ya, orang yang bertobat. Katakanlah dia pernah membunuh, katakanlah dia pernah melakukan, tapi Allah membuka pintu taubat. Ila man taba, malah Allah mengatakan orang-orang yang bertobat beramal saleh, Allah akan ganti perbuatan jahat itu menjadi perbuatan yang baik, sayyi'at menjadi hasanat. Coba luar biasa itu. Allah penyayangnya. Yang buruk itu diganti dengan yang baik itu. Kalau kita mau bertobat. Nah, kemudian yang ke-10, tidak pernah memberikan kesaksian palsu. Walladzina yashhaduna az-zur. Az-zur itu adalah semua bentuk-bentuk kedustaan. Apa kecurangan, kebohongan, penipuan, semua termasuk zur, ya.
Makanya kalau dalam Ramadan kalau kita zur, kita tidak terima itu. Man lam yada qala zuri wa alami wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayati ta'ama wa syaraba. Orang yang berpuasa tapi tidak meninggalkan perkataan zur, perbuatan curang, bohong, khianat, macam-macam, maka Allah tidak perlu dengan puasanya itu. Artinya apa? Orang yang masih melakukan perbuatan curang, bohong, kepalsuan, seperti sumpah palsu, saksi-saksi palsu. Bisa juga kita membuat surat misalnya untuk teman misalnya. Surat itu tidak benar misalnya. Saya mengetahui bahwa orang ini memang miskin, padahal dia kaya misalnya. Ya, kan itu namanya surat keterangan palsu. Atau bisa juga misalnya, kadang-kadang kita palsu nggak tahu. Contoh misalnya, kita ini sekolah kita ujian dengan cara nyontek misalnya, ya, kita mendapatkan ijazah angka yang tidak benar, kan palsu juga itu. Mestinya kita misalnya kalau kita nak nyontek, mungkin ponten dulu namanya, apa bukannya? Pontennya cuma 5, tapi karena nyontek pontennya jadi 7. Itu 7 itu dah halal, itu haram hukumnya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan otaknya. Ada orang begitu kan? Ya. Apalagi kadang-kadang dulu ketika Eptanas namanya, itu supaya nanti sekolahnya itu bisa lulusnya 100%, itu gurunya itu kasih jawaban terhadap anak-anak. Coba bayangkan itu kan sebuah kerusakan. Jadi kecurangan, kejahatan, penipuan itu sudah dimulai dari pendidikan. Mestinya ya guru-guru harus mengajar anaknya secara konsisten untuk bisa melakukan jujur. Kalau dia memang otaknya tidak mampu, ya udah, daripada diberikan ijazah yang tidak sesuai dengan. Kalau menurut saya itu ijazah palsu juga itu. Karena palsu. Kenapa? Karena angka-angkanya palsu, kayak gitu. Termasuk ini. Ya, ini agak bahaya juga ini. Ya, termasuk juga macam-macam. Termasuk juga dalam pemilu kemarin ya. Angka-angka itu dipalsukan. Kita ikut, itu termasuk juga itu. Termasuk zur juga itu. Kemudian menjauhi perbuatan batil. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Jadi jangan kena mengerjakan, dia berusaha untuk menjauhi. Termasuk juga dalam surah Al-Mu'minun yaitu qad al-mu'minuna alladziina hum fi salatihim khashi'un walladziina hum 'anil lagwi mu'ridun. Al-lagwu itu adalah perbuatan yang tidak sah, yang batil. Seperti misalnya ada hadis yang mengatakan man qala li sahibi yaumul jumu'ah ansit wal imamu yakhtub faqad lagha. Ya. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, kepada temannya, diamlah padahal imam sedang berkhutbah, maka lagha itu tidak sah. Jadi artinya anil lagwi, dari perbuatan yang tidak sah, yang tidak halal, yang batil, yang haram, itu disebut dengan lagwi, ya. Jadi tidak sekedar logha itu bukan sia-sia saja, bukan perbuatan sia-sia, perbuatan yang tidak disyariatkan, yang tidak dibolehkan oleh Allah SWT, itu namanya anil lagwi. Kemudian yang ke-12, tidak menutup telinga dan matanya mendengarkan peringatan Allah. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyanan. Jadi orang yang ketika dia diberikan peringatan Allah SWT, lalu dia tidak bersikap summan itu peka, umyan itu buta. Artinya membutakan, artinya menutup telinganya, menutup matanya, mendengarkan atau melihat kenyataan-kenyataan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang selalu berusaha. Malah di ayat lain juga dikatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Itu dalam surah apa? Dalam surah Sajadah, kayak itu. Dalam surah Sajadah ketika kita ketika kita mau sujud tilawah alladzina dzukru kharru sujada wa sabu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Jadi artinya apa? Kita punya konsen, punya kemauan, punya semangat yang luar biasa untuk mendengarkan firman-firman
Allah SWT untuk mempelajari, untuk memperhatikan peringatan Allah, walaupun yang peringatan-peringatan yang faktual yang terjadi di masyarakat maupun ya peringatan-peringatan yang bersifat yang tertulis dalam Al-Qur'an ya. Nah, itu. Jadi itu yang ke-12. Kemudian yang ke-13, mendidik keluarga dengan akhlak mulia. Itu. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min awal azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Orang berdoa, ya Allah, berilah kami dari istri kami dan anak kami jadi qurrata ayun, orang yang artinya kesenangan mata gitu. Artinya orang yang akhlaknya bagus. Ya, jadi pendidikan kita ini bukannya pendidikan menambah ilmu pengetahuan, meningkatkan intelektualitas, kepintaran intelektualnya, tapi juga kecerdasan spiritualnya. Orang yang mereka itu punya akhlak yang baik. Hari ini banyak ya keluhan-keluhan para ibu-ibu ya, semakin pintar anaknya malah semakin tidak punya akhlak, semakin tidak sopan pada orang tuanya, semakin menganggap orang tuanya bodoh, malah dia yang pintar gitu. Jadi apa? Ini pendidikan yang keliru. Pendidikan itu diantaranya tujuan pertama adalah menjadikan anak menjadi berakhlak mulia. Nah, itu. Dan kemudian selanjutnya menyiapkan pemimpin masa depan. Itu pemimpin masa aja, depannya tidak ada, ini lupa nih ya, karena malam dibuat ngantuk ya. Pemimpin masa depan maksudnya apa? Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami untuk orang-orang beriman sebagai pemimpin. Ini ada berapa? Apa pesan di sini, Pak? Jadi kita ini harus menyiapkan pemimpin. Tidak mungkin kita waj'alna muttaqina imama aja kalau tidak kita siapkan. Kita harus menyiapkan generasi kita, anak kita menjadi generasi pemimpin masa depan. Punya kapasitas, punya kompetensi, punya kualifikasi sebagai pemimpin. Bagaimana mungkin kita mendapat pemimpin dari anak-anak kita kalau kita dari hari ini tidak siapkan jadi pemimpin? Nah, bagaimana nanti kalau misalnya kalau anak-anak kita generasi muslim ke depan tidak siap jadi pemimpin, maka tidak mustahil orang-orang bertakwa itu dipimpin oleh orang yang tidak bertakwa. Nah, itu. Enak. Jadi yang dipimpin orang takwa itu orang yang tidak bertakwa. Kenapa? Karena kita tidak menyiapkan generasi pemimpin. Oleh karena itu sekalian, ketika kita mendidik anak kita juga dalam visi kita harus ada ya kemauan, keinginan anak kita itu jadi siapa nanti? Menjadi presiden, jadi menteri, jadi bupati, ya kan? Atau jadi apa? Sehingga kita punya keinginan anaknya jadi pemimpin masa depan gitu, ya. Tentu kita siapkan. Jadi jangan kemudian kita masukkan anak kita cuman jadi mubalik saja semua. Kalau semua jadi mubalik, tidak ada yang jadi presiden, tidak ada tentara, ada polisi nanti kan. Kalau mubalik cuman bisa ngomong kan, bicara haram berbuih-buih mulutnya, bicara tentang haram kebenaran, tapi kekuasaan nggak ada. Sementara Sokrates mengatakan begini, segenggam kekuasaan lebih berharga sepanjang kebenaran. Walaupun kalau guru saya dulu pernah menyatakan begini, walaupun sabai apapun ya konsep rencana program dibuat oleh malaikat, tapi yang melaksanakan iblis itu rusak semua rencana itu. Sebaliknya katanya, kalaupun iblis yang bikin rencana, tapi yang melaksanakan malaikat itu rencana-rencana yang buruk itu bisa diperbaiki oleh iblis. Ini the man behind the gun. Manusia yang ada di belakang program itu yang penting. Ya, program sistem betul, sistem perlu, tapi manusianya juga penting. Sehebat apapun manusianya, kalau sistemnya rusak, maka dia juga akan rusak. Ya. Tapi sehebat apapun sistemnya, tapi kalau manusianya rusak, maka semua rusak. Karena itu sistem dan manusianya harus baik. Maka oleh itu kita perlu menyiapkan waj'alna lil muttaqina. Ya, makanya di Muhammadiyah itu ada organisasi kader, ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Nasyatul Asyiyah, ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Semuanya itu adalah mempersiapkan kader, tapi kader yang punya integrasi, yang punya integritas kuat, yang punya konsisten yang kuat, yang komitmen yang kuat, bukan kader-kader yang oportunis ya. Mereka-mereka yang mengejar pangkat, memanfaatkan segala kesempatan untuk mendapatkan kesulitan, itu namanya oportunis.
Kita perlu melahirkan kader-kader yang punya militansi kader, yang paham ideologi Muhammadiyah, paham tentang apa yang kita perjuangkan, sehingga dia mampu pada setiap gerakannya melakukan upaya-upaya untuk bagaimana betul-betul memberikan kontribusi yang besar ya, dan dalam kehidupannya baik sebagai pemimpin nanti untuk mencapai ya visi yang kita perjuangkan. Ya, itu Pak. Jadi itu yang ke-14, menyiapkan pemimpin masa depan. Yang ke-15 ya. Oh 14 juga. 14-nya berarti bawahnya 15. Nah, itu sudah mulai terjadi apa itu? Karena ini sudah terakhir, Bu. Karena terakhir dibuat itu terjadi pengantukan ya. Maka ada yang lupa, ada yang tidak berbagi. Jadi yang ke-15, sabar dalam perjuangan. Nah, ini penutupnya ini. Ulaika yuzzauna al-ghurfah. Mereka akan dibalasi nanti, mereka yang 14 tadi, dengan sebuah kamar di surga, bima sobaru, disebabkan mereka sabar. Kesabaran adalah kunci. So dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu Allah menanyakan begini, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Kata Allah SWT, adakah kamu kira kamu akan masuk surga sebelum Allah tahu siapa di antara kamu yang berjihad, ya bersungguh-sungguh, kemudian yang sabar. Sabar bukan remo, sabar bukan ya udahlah, bukan sabar itu. Sabar artinya orang yang konsisten, orang yang tidak pernah mundur untuk memperjuangkan apanya. Sabar dalam kebenaran, sabar dalam perjuangan, sabar dalam berdakwah. Seperti dalam perang juga sabar. Isbiru wasabiru warabitu, gitu. Sabarlah dan saling sabarkan dan kemudian orang sabar ini ada merupakan kekuatan yang luar biasa. Sehingga Allah SWT mengatakan ketika Nabi akan menghadapi perang apa itu? Perang Uhud atau perang Badar itu. Ketika sahabat-sahabat sudah banyak yang mulai kecut, karena apa? Karena orang lain banyak, musuh banyak, kita sedikit. Lalu turun Allah, ayyuhan nabi, hardil mu'minina al qital. Hei orang beriman, hei nabi, itu provokasi itu. Ya, motivasi itu umat itu untuk apa? Untuk berjihad dengan Allah SWT. Iyyakum minkum isruna sabirun. Jika kamu ada 20 orang ya, 20 orang yang sabar ya, yaglibu mi'atin, kamu akan mampu mengalahkan 200 orang. Jadi seharusnya kalian mampu meningkatkan kualitas orang dari 1 sampai 10. 1 sampai 10. Jadi kualitas orang beriman yang sabar dalam perjuangannya itu, dia akan mampu mengalahkan 1 banding 10. 1 orang beriman mampu mengalahkan 10 orang kafir. Iyyakum minkum isruna sabirun. Nah, jika kamu ada mi'ah ya, 100 itu akan bisa mengalahkan alfan, 1000 orang yang ya. Kenapa? Dia mulai karena mereka itu tidak mengerti, mereka tidak punya kualitas. Nah, sabar adalah merupakan kualitas ya. Ketika terjadi peperangan apa itu? Waktu Jalut ya, Talut membawa anak buahnya. Falamma fasala Talut bijunudi, ketika Talut keluar bersama tentaranya menghadapi Jalut. Kemudian dia berkata, nanti innallaha mubtaliikum binahar. Nanti Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Barang siapa di situ, siapa yang situ minum dari sungai itu, falaysa minni illa ghurfatan biyadi, kecuali hanya 1 teguk saja. Lalu kemudian akhirnya apa? Setelah sampai di sungai itu, maka banyaklah fasyaribu minhu. Maka semua menyerbu. Pokoknya semua itu minum karena sudah perjalanan jauh, haus, panas. Akhirnya mereka lupa peringatan Talut terhadap anak buahnya itu. Dia lupa, akhirnya minum kekenyangan. Falamma jazawazahu, setelah mereka sampai ke seberang, akhirnya apa? Yang lupa, yang tidak patuh tadi, yang tidak konsisten tadi, sampai seberang, apa katanya? Qalu la taqlan yauma bijalatu ini. Ya, hari ini kami tidak sanggup lagi perang. Kenapa? Karena sudah kekenyangan. Ya, kenyangan. Tapi kemudian yang lain yang tidak minum, dia mengatakan, apa katanya? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Betapa banyaknya kelompok yang sedikit
mampu mengalahkan yang banyak. Ujungnya itu sabar. Sabar, itu sabar dalam perjuangan, sabar dalam menegakkan aturan, itu sabar sekalian. Ya, coba kalau tidak sabar kita dalam perjalanan aja, misalnya kalau tidak sabar, kita bawa mobil tidak sabar itu bisa tabrakan kita. Kadang-kadang waktu perjalanan cuma 2 detik, 3 detik, tapi kan tidak sabar, akhirnya kehilangan waktu banyak kan gitu. Banyak orang yang begitu, tidak sabar. Sabar satu hal yang sangat penting, akan meningkatkan kualitas kapasitas orang menjadi lebih tinggi ketika dia mampu secara konsisten melaksanakan tugasnya, melaksanakan perintah. Ya. Jadi sekalian, nah itulah. Jadi sabar terakhir kunci. Bahwa kita masuk surga kunci itu sabar. Jadi kalau kita kalau berdakwah pun gitu, tawasaw bil haq, ya, tausiah bil haq, tausiah bil sabri, tausiah bil marhamah. Bertausiah dengan kebenaran, bertausiah dengan kesabaran, bertausiah dengan kasih sayang. Tidak boleh kita memaksa-maksa orang, apalagi menjustifikasi orang sehingga orang kemudian menjadi putus asa. Tidak boleh. Kafir, munafik, tidak boleh. Kita harus berdakwah dengan cara yang lebih santun. Jadi apalagi di Muhammadiyah, Muhammadiyah kita sudah diajarkan bagaimana berdakwah dengan santun itu ya. Jadi kita tidak perlu mengatakan kamu kafir, tidak boleh itu. Mengkafir-kafirkan orang tidak boleh ya. Ya, apalagi kalau dipanggil orang, Fir, sini Fir, tidak boleh itu. Ya, kecuali namanya Firman, panggil kakak Kak Fir, boleh, Kak Fir. Tapi kafir nggak boleh ya. Ya, jadi itu. Ya, ini ya 15 ya sifat-sifat mulia yang dijelaskan Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 sampai 77. Ini saya maksudkan, saya buat semua itu biar tahu kita komprehensif gitu. So kadang-kadang kita dalam satu ayat tapi lupa yang lain ya. Ternyata dalam surah Al-Furqan ayat 63 sampai 77 ini terdapat 15 ya. 15 itu 15 sikap karakteristik yang sangat luar biasa yang harus dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang pengasih gitu. Itu sekalian. Ini pengantar saja karena masih ada waktu. Silakan kita kalau mau diskusi, sharing untuk memberikan pendapat, tanggapan, respon dan pengayaan materi dan sebagainya. Silakan.